dari kelompok 6 dengan anggota saya Atika Zahra dengan NIM belakang 17. Dan saya Intan Jauhara dengan NIM akhir 22. Saya Nelin Najah dengan NIM akhir 05. Saya Nabila Lutfinisa dengan NIM akhir 25. Saya Habibullah Syah Ramadan dengan NIM akhir 20. Selamat menyaksikan. Di sini, kami akan melakukan praktikum eksplorasi sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Praktikum ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi sifat asam, basa, dan netral dari berbagai larutan menggunakan indikator alami. Yang kedua, mengetahui perubahan warna indikator alami pada berbagai larutan uji. Dan yang ketiga, membandingkan efektivitas beberapa indikator alami dan mendeteksi larutan. Sebelum melakukan praktikum, tentunya kita harus tahu dulu mengenai konsep dan teori asam basa. Asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan dapat melepaskan ion H+ dalam larutan. Contohnya yaitu cuka dan jeruk. Asam ini memiliki nilai pH kurang dari 7 dan umumnya bersifat korosif sehingga perlu digunakan dengan hati-hati. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, terasa licin di kulit, dan dapat melepaskan ion OH- dalam larutan. Contohnya yaitu air kapur dan juga sabun. Basa memiliki nilai pH lebih dari 7 dan dapat bersifat korosif jika dalam konsentrasi tinggi, sehingga perlu digunakan secara hati-hati. Terdapat 6 teori asam basa. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius, di mana asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ di dalam air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Yang ketiga, teori asam basa Lewis, di mana asam Lewis adalah akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa Lewis yaitu donor pasangan elektron bebas. Yang keempat adalah teori Lux-Fluid, di mana asam sebagai akseptor oksida dan basa sebagai donor oksida. Yang kelima, teori Yusanovic, di mana asam sebagai oksidator dan basa sebagai reduktor. Dan yang terakhir yaitu teori asam basa keras lunak. Pada teori ini, asam keras cenderung berikatan dengan basa keras dan asam lunak cenderung berikatan dengan basa lunak. Selanjutnya yaitu indikator asam basa. Indikator adalah zat kimia yang dapat mengalami perubahan warna ketika berada dalam larutan asam atau basa. Indikator ini tidak mengubah sifat kimia larutan, tetapi hanya membantu untuk mengidentifikasi pH larutan. Ada 2 jenis indikator asam basa, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Pada praktikum ini, kami menggunakan indikator alami, di mana indikator alami adalah zat pewarna dari tumbuhan yang dapat berubah warna tergantung pada tingkat keasaman suatu larutan. Contohnya yaitu buah naga, bunga mawar, dan juga kunyit. Sedangkan indikator buatan adalah zat yang warnanya bergantung pada pH larutan. Indikator ini dibuat di laboratorium menggunakan bahan kimia dan tidak berasal dari sumber alam. Contohnya yaitu kertas lakmus, indikator PP, dan juga metil merah. Pada praktikum ini, kami lebih memilih untuk menggunakan indikator alami karena ramah lingkungan dan aman, serta mudah diperoleh dari bahan dapur ataupun lingkungan sekitar. Bahan-bahannya ada bubuk kunyit, buah naga, cuka, bunga mawar, soda, air mineral, dan juga buah lemon. Alatnya di sini ada talenan, saringan, pisau, sendok, ballpoint, cup, label, mangkuk, dan juga blender. Pertama-tama kita membuat ekstrak dari buah naga. Yang pertama yaitu memotong buah naga menjadi beberapa bagian, kemudian mengambil dagingnya dan memasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air secukupnya dan lalu blender. Kemudian saring menggunakan penyaring untuk mendapatkan ekstraknya. Selanjutnya kita akan membuat ekstrak bunga mawar. Tahap yang pertama yaitu mengambil bagian kelopak bunga mawar. Kemudian menghaluskan bagian kelopak bunga tersebut menggunakan sendok. Kemudian menyaring bahan yang telah dihaluskan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh ekstrak yang diinginkan.
Selanjutnya kita akan membuat ekstrak kunyit. Mengambil sedikit demi sedikit kunyit bubuk ke dalam gelas plastik. Selanjutnya, menambahkan air secukupnya. Yang terakhir, yaitu mengaduk hingga merata. Selanjutnya kita akan membuat larutan air gula. Pertama-tama, memotong buah lemon menjadi 2 bagian. Kemudian, memeras buah lemon ke dalam mangkuk. Yang terakhir, menyaring dan memasukkan air lemon ke dalam cup. Larutan ekstrak, larutan uji. Memasukkan masing-masing larutan uji sebanyak 2 sendok ke dalam gelas plastik yang berbeda. Menambahkan ekstrak bahan ke masing-masing larutan uji menggunakan sendok sebanyak 2 sendok, jadi menggunakan perbandingan 1:1. Mengaduk larutan dengan menggoyangkan gelas plastik. Kemudian, mengamati perubahan warna yang terjadi. Pertama, memasukkan masing-masing larutan uji sebanyak 2 sendok ke dalam gelas yang berbeda. Kemudian memasukkan sebanyak 2 sendok larutan ekstrak bahan ke dalam masing-masing gelas plastik yang telah berisi larutan uji. Selanjutnya, amati perubahan warna yang terjadi pada larutan. Tahap yang pertama yaitu memasukkan masing-masing larutan uji sebanyak 2 sendok ke dalam gelas plastik yang berbeda. Kemudian, menambahkan ekstrak bahan ke masing-masing larutan uji menggunakan sendok sebanyak 2 sendok. Jadi, menggunakan perbandingan 1:1. Tahap selanjutnya yaitu mengaduk larutan dengan menggoyangkan gelas plastik. Kemudian tahap yang terakhir yaitu mengamati perubahan warna yang terjadi. Demikian video praktikum dari kami. Mengenai larutan asam dan basa. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian semua. Yeay, dadah.